Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqallaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu, ikhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum wa rahimanallahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, alhamdulillah mari kita lanjutkan kembali kajian kita adab atau etika di dalam Islam. Dan saya selalu ingatkan antum semuanya, terutama diri saya, bahwa orang-orang kafir tidak akan bersangka buruk kepada Islam jika orang Islam itu baik. Karena Islam itu adalah merupakan juru bicaranya Islam selain para ustadz. Ketahuilah bahwa para ustadz menerangkan Islam, tetapi umat Islamlah yang berkewajiban memperlihatkan keindahan Islam. Ketika Nabi dalam hadis Tirmidzi meneriwayatkan kepada kita bahwa Nabi bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi dan tidak ada yang tinggi menyamainya, apalagi melebihinya. Tapi ketahuilah ikhwatal iman, ketinggian Islam tidak disertai dengan ketinggian umat Islam. Seharusnya umat Islam sangat tinggi dan sama mulianya dengan Islam. Karena ketahuilah, Islam datang untuk memuliakan kita. Islam datang untuk menjadikan kita mulia. Dan kita ini mulia karena Islam. Bukan Islam mulia karena kita. Oleh karena itu, kondisi umat Islam agar mulia, seperti dikatakan oleh Nabi tadi, al-Islamu ya'lu, Islam itu agama yang tinggi, agar manusia muslim mencapai ketinggian derajat bersama dengan Islam, kemuliaannya sama dengan kemuliaan Islam, karena paralel itu antara kendaraan dan penumpang. Islam itu kendaraan, Islam itu jalan menuju kepada Allah di atas kemuliaan. Seharusnya umat Islam sama mulianya dengan Islam.
Bagaimana menciptakan kondisi itu? Ya, kondisinya mungkin bisa saya ilustrasikan. Islam adalah pesawat dan umat Islam adalah penumpang pesawatnya. Andaikan kita masuk ke dalam pesawat, mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam pesawat, duduk di tempat masing-masing aturan pesawat, maka ketika pesawat take off, seberapa tinggi di atas permukaan bumi, kita pun sama tingginya dengan pesawat itu. Itulah yang disebut Allah di Quran, surah 2 Al-Baqarah, ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Andaikan kita masuk ke Islam cara yang benar, mematuhi semua aturan syariat dengan benar, istiqamah di atasnya, niscaya kemuliaan kita sama dengan kemuliaan Islam. Ketinggian kita sama dengan ketinggian Islam. Karena itulah yang Allah maksud, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan kemuliaan itu ada ada pada keridhaan Allah. Agar kita mencari keridhaan Allah, ikutilah agama yang Allah ridhai, niscaya kita akan mulia bersama dengan Islam. Pertanyaannya, kenapa umat Islam belum idealnya seperti Islam yang mulia? Ya karena kondisi realnya Islam itu layang-layang. Umat Islam itu pemegang tali layang-layang. Terhubung oleh seutas benang tipis yang sewaktu-waktu bisa putus bila tidak kuat. Semakin kita menjulurkan, ya, layang itu semakin tinggi di udara, menjauh meninggalkan pemegang tali layang-layang, tetap tidak beranjak di bumi. Itulah kondisi umat Islam dengan Islam. Kita terhubung oleh Islam bukan karena ilmu, bukan oleh kesadaran, bukan oleh sebuah keyakinan yang kuat untuk mengikutinya. Kita terikat dengan Islam hanyalah faktor keturunan atau perkawinan dan semacamnya. Itulah relasi kita dengan Islam, seperti ikatan pemegang tali layang-layang dengan layang-layang adalah seutas benang tipis saja yang tidak tertutup kemungkinan bila datang angin kencang, maka dia akan akan terputus. Apalagi di zaman sekarang, seperti dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadits Muslim, kitab Al-Iman, bab bersegera beramal sebelum datang masa fitnah. Saya ulangi, dalam Sahih Muslim, ya, kitab Al-Iman, bab bersegera beramal sebelum datang masa fitnah. Di mana kata Nabi, badirul a'mal fitanan alaikum kita ilaili muslim. Bersegeralah kalian kepada amal-amal sebelum datang fitnah kepada kalian, di mana fitnah itu akan menimpa kalian, menyelimuti kalian seperti gelapnya malam. Kata Nabi, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Sehingga kamu dapati seseorang di pagi hari beriman, sorenya dia kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau kamu dapati dia di waktu sore beriman, paginya dia kafir. Kata Nabi, yubayu dinahu ya ardi dunya. Mereka menjual agama mereka dengan dunia. Mereka menjual agama mereka dengan dunia karena ikatan antara mereka dengan agama itu tidak kokoh, tidak kuat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, mari kita berusaha memahami Islam dengan baik, meyakininya sebagai sebuah kebenaran absolut, bahwa hanya Islamlah satu-satunya jalan yang lurus, jalan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah turunkan kepada manusia, di mana di surat 6 ayat 153, surat Al-An'am surat ke-6 ayat 153, Allah katakan, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Allah mensifati atau menisbatkan jalan ini kepada Allah.
Ya, kata Allah wa anna hadza sirati mustaqima. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Sirat mufrad, satu saja jalan kebenaran. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang satu itu. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Yang kata Nabi, fatafarraqa bikum an sabilihi, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan yang satu itu. Antum pasti bertanya, ya, antum pasti bertanya bahwa jalan dari Allah itu satu. Tidak ada jalan kebenaran kecuali dari Allah saja. Tidak ada jalan yang hak kecuali dari Allah saja. Maka Allah katakan di Quran, surat yang ke-18, surat Al-Kahfi ayat 29. Ya, apa kata Allah kepada nabinya? Ya, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah Muhammad, kebenaran telah datang dari Rabb kalian. Allah telah menunjukkan jalan kebenaran itu. Satu saja kebenaran. Maka Allah berikan hak kepada tiap manusia untuk memilih iman atau mengingkari kebenaran jalan itu. Siapa yang menempuh jalan yang lurus itu, selamatlah dia. Dan siapa yang mengingkarinya, maka celakalah dia. Perhatikan, jalan kebenaran itu cuma satu. Kemudian Imam Bukhari dan Muslim dari melalui jalur Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan suatu hari Nabi menulis atau membuat gambar di atas tanah. Pertama, beliau membuat satu garis lurus di tengah. Allah katakan hadza sabil, inilah jalan kebenaran dari Rabb kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis yang bengkok bengkak di kanan dan kiri. Kata Nabi, inilah jalan-jalan yang menyimpang itu. Dan ini jalan buatan syaitan. Maka Nabi menjelaskan, jalan kebenaran cuma satu dari Allah. Adapun jalan-jalan selain jalan kebenaran adalah buatan syaitan. Antum lihat, bukankah syaitan pernah membuat statement di hadapan Allah? Dia akan menyelewengkan kita dari jalan yang satu itu. Dan iblis menisbatkan jalan kebenaran hanya satu kepada Allah. Maka semoga Allah melaknat orang-orang liberal dan orang-orang semacamnya. Mengatakan semua agama itu benar. Ini kedustaan. Kenapa? Iblis mengatakan jalan kebenaran cuma satu, itu Islam. Selain Islam, itu jalan kebatilan. Selain Islam, itu jalan yang dibuat oleh iblis. Lihat surat yang ke-7, Al-A'raf, ayat 16 dan 17. Surat 7 Al-A'raf, ayat yang ke-16 dan 17. Lihat statement iblis. Iblis berkata, Fabima akhwaitani, karena engkau telah menyatakan aku sesat ya Allah. Engkau telah memvonis aku sesat. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Lalu engkau tidak mendapati mereka kebanyakan yang bersyukur kepadamu ya Allah. Coba antum lihat, iblis mengatakan jalanmu yang lurus. Sebagai Allah katakan sirati. Allah mengatakan jalanku, dan iblis mengatakan jalan kebenaran cuma satu, dan itu datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan itulah Islam. Itulah Islam, jalan yang lurus. Jalan yang ditempuh oleh seluruh para nabi. Ya, antum lihat di surat 6 Al-An'am ayat 161. Bahwa Islam, agama para nabi, adalah Islam, jalan yang lurus itu. Surat 6 Al-An'am ayat 161. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin.
Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Rabbku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Itu agama yang lurus. Agama bapakku Ibrahim yang lurus pula. Wa ma kana minal musyrikin. Dan bapakku Ibrahim sekali-kali tidak termasuk orang musyrik. Dinang qiyamah, agama yang lurus adalah Islam. Dinang qiyamah adalah Islam. Lihat surat 30 ayat 30. Surat 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Itulah fitrah Allah. Yang di arah fitrah itu Allah menciptakan manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Dzalika ad-dinul qayyim. Ya, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya, kitab Qadar Takdir, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi, setiap anak dilahirkan fitrah. Sahabat yang mulia Abu Hurairah mengatakan Islam, yaitu Islam. Islam adalah agama yang lurus. Ya, kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan fitrah Islam. Fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Akan tetapi orang tualah yang merubah anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Menunjukkan Yahudi dan Nasrani bukan agama Allah. Yahudi dan Nasrani bukan agama samawi. Yahudi dan Nasrani dan selainnya bukan jalan yang lurus itu. Bukan dinan qiyaman. Bukan agama yang lurus. Bukan jalan yang lurus itu. Dan antum bisa lihat, ya, Islam adalah jalan yang lurus karena Islam jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Apa kata Allah di surat 3 Ali Imran ayat yang ke-19, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Berarti Islam adalah jalan lurus yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah tunjukkan kepada manusia untuk jalan di atasnya melalui para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan yang terakhir, Allah turunkan kepada nabi dan Allah jadikan satu-satunya agama yang dia ridhai, yang selainnya tidak dia ridhai. Surat 5 Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Oleh karenanya, ya, siapa yang mencari agama selain Islam sesat, rugi, hina dia. Surat 3 Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak diterima darinya agama itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat orang yang memilih selain Islam sebagai agamanya adalah orang yang rugi karena amalnya sia-sia, tidak mendapatkan balasan. Kata Allah, haba'an manthura, bagikan debu yang berterbangan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan menempuh jalan lurus itu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tidak disebut mengikuti jalan yang lurus sampai dia mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah katakan di Quran surat yang ke-42 ayat yang ke-52, di akhir ayat itu Allah katakan wa anna hadza, kata Allah, ya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya jalan yang lurus itu tidak akan kita tempuh dengan benar kecuali dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Muslim dalam sahihnya kitab Jumat
bab sifat khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ucapan Nabi ketika khutbah, inna asdaqal hadits kitabullah. Sebenar-benarnya ucapan perkataan Al-Qur'an. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak saja mengikuti petunjuk dalam perkara akidah, perkara ibadah, tetapi beliau menunjuki kita dalam perkara perilaku, suluk, adab, dalam segala hal. Sampai-sampai masuk WC, keluar WC pun Nabi atur adabnya. Sebagai bagian realisasi dari kata Allah tadi. Wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Dan sungguh Muhammad, engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka jangan remehkan sesuatu yang ditunjukkan diucapkan dan ditunjukkan oleh lisan dan tunjuk Rasulullah SAW. Karena apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau contoh kalau perbuatan beliau, apa yang beliau tunjukkan, ketahuilah semuanya adalah demi terrealisasi kewajiban beliau menunjuki kita kepada jalan yang lurus. Kalau antum ditanya sama anak antum, bagaimana kalau saya masuk WC tidak pakai aturan? Jawaban ada dua. Berarti Anda telah menyimpang dari jalan yang lurus. Karena Allah katakan di Quran, surat 42 tadi, wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Sungguh engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jika wahai anakku, engkau masuk kamar mandi, WC dan semacamnya, tidak mengikuti adab Nabi, maka ketahuilah engkau terjauhkan dari satu aspek jalan yang lurus. Yang kedua, katakan kepada anakmu bahwa engkau jauh dari rahmat Allah. Engkau jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan kepada anakmu, ikutilah sunnah nabimu wahai anakku. Sebab kalau jika engkau ittiba di atas sunnah nabimu, engkau akan dicintai Allah dan diampuni dosamu. Maka jangan remehkan sekedar melangkahkan kaki kirimu ke WC dan keluar dengan kaki kananmu, nak. Tetapi ketahuilah, engkau lakukan karena engkau ittiba di atas sunnah nabimu, ada dua jaminan untukmu. Cinta dan ampunan dari Tuhanmu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, Pak, saya masuk ke WC tidak perlu kaki kiri, kaki kanan ya. Jawab aja, apa bedanya kamu sama anjing, nak? Apa bedanya kamu sama monyet, nak? Bukankah binatang-binatang keluar masuk kandang tidak beradab? Yang membedakan kamu dengan binatang adalah adab-adab Islam ini. Maka bedakanlah dirimu dengan binatang, wahai anakku. Jika engkau masuk ke WC dengan sembarangan kaki, maka engkau tidak ada bedanya dengan anjing. Bahkan tidak ada bedanya dengan babi dan semacamnya yang masuk keluar kandang tidak memiliki adab. Inilah kemuliaan Islam yang dengannya kita mulia. Pak, contoh konkret kemuliaan Islam apa? Anda masuk WC dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Satu hal yang membedakan Anda dengan binatang. Bukankah ini kemuliaan yang seharusnya kita ada di atasnya? Ikhwatal iman, a'azzanallahu jami'an. Maka perhatikanlah itu. Jangan remehkan sunnah Nabi. Karena di atas yang kau akan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tidak ada satupun sunnah Nabi kecuali dia Islam. Dan tidak ada Islam kecuali sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita berkomitmen mengikuti sunnah beliau. Walaupun sunnah itu hukumnya sunnah tidak wajib. Tapi ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat 18 ayat yang ke-30. Innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang yang beriman, alhamdulillah kita telah beriman insyaallah. Wa amilus salihat, dan berbuat kebaikan. Dan sesuatu disebut amal salih syaratnya dua. Pertama, ikhlas karena Allah. Kedua, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah terpenuhi syarat, apa kata Allah? Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ya, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.
Ya, jadi sederhana tapi ada pahalanya. Salah satunya adalah pahala keutamaan mengunjungi orang sakit yang kita bahas. Ya, Anda lihat di halaman 352, ya, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan kita menjenguk orang sakit. Allah menyatakan, ya, kemarin saya jelaskan, Nabi mengatakan bahwa mengunjungi orang sakit itu salah satu kewajiban muslim terhadap muslim lainnya. Sesuatu diwajibkan oleh syariat, disyariatkan oleh syariat itu sebuah kebaikan. Maka pasti ada ganjarannya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan surah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbuat satu kebaikan, dia tidak mengharapkan kecuali pahala dan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah katakan di surat 48, surat Al-Fat ayat yang ke-29. Salah satu sifat umat Muhammad apa? Yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana. Ya, mereka ruku dan sujud serta beramal yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana. Ya. Apa kata Allah? Mereka mengharapkan karunia dan keridhaan Allah tabaraka wa taala. Karunia adalah pahala-pahala, kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan dan juga keridhaannya. Itulah sifat umat Muhammad. Yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana. Setiap amal kebaikan yang dikerjakan, dia dari ikhlasnya, dia mengharapkan pahala dari Rabb-nya Allah janjikan untuknya, karena dia yakin innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janjinya. Maka keutamaan apa saja yang Allah janjikan, baik dalam kitabnya maupun dari sunnah nabinya, maka dia sangat mengharapkannya. Dan itulah sifat, itulah karakter, itulah watak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat apa yang dijanjikan Rabbmu melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Anda dapatkan ketika Anda mengunjungi saudara muslimmu yang sakit? Ya, Nabi mengatakan, ya, sebagaimana dalam Sahih Muslim, kitab Adab, Ahmad, ya, ya, Nabi mengatakan man ada maridan lam yazal fi hurfatil jannah hatta yarja'a. Barang siapa yang menjenguk orang yang sedang sakit, dia senantiasa berada pada harfah, yaitu harfah itu memanen buah-buahan. Ya, kata Nabi, dia selama dia berada di tempat orang sakit dikunjungi tadi, kata Nabi, selama itu dia berada di taman-taman surga sedang memanen buah-buahan di sana. Subhanallah wallahu akbar. Ya, hatta yarji', hingga dia kembali ke rumahnya. Jadi selama Anda duduk di rumah sakit ketika menjenguk saudaramu yang sakit, ketika Anda menjenguk saudaramu di rumahnya, ketahuilah, selama Anda duduk di sana, ya, menghibur saudaramu, menenangkan hatinya, tidak menimbulkan ketakutan padanya, maka ketahuilah, selama Anda duduk di sana, Anda sedang memanen buah-buahan di surga. Ya, dan Anda tahu, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan banyak sekali buah-buahan di surga seperti di surat 55 Ar-Rahman dan semacamnya. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ada maridan khada ya hada fi rahmati ya hatta idza qada istaqarra fiha. Siapa yang menjenguk orang sakit, dia berada dalam rahmat Allah hingga dia duduk, dia berarti diam di dalamnya. Jadi selama Anda mengunjungi orang sakit, kata Nabi SAW, Nabi memberikan pengharapan kepada kita, penghiburan kepada kita, bahwa waktu yang Anda luangkan, langkah yang Anda membuat Anda kecapean, semata-mata untuk mencari keridhaan Allah ketika mengunjungi saudaramu. Tidak lain karena cintamu karena Allah kepadanya. Karena mengharapkan wajah Allah, maka selama Anda berdiam di tempat orang yang sedang sakit itu, Anda senantiasa
di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada riwayat yang lain, man 'ada maridan hadar rahmata fa idza jalasa indahu ya istanqa'a fiha fa idza kharaja min indihi ya khadar rahmata hatta raja ila baitihi. Siapa yang menyuk orang yang sakit, dia berada dalam rahmat Allah. Jika dia duduk di sisinya, dia akan mencelupkan dirinya pada rahmat Allah. Jika dia keluar dari sisi orang yang sakit itu, dia senantiasa berada dalam rahmat Allah hingga dia kembali ke rumahnya. Subhanallah. Coba Anda lihat ketika Anda berangkat dari rumah Anda untuk menjenguk saudara muslimmu yang sakit. Duduk di dekatnya, menenangkannya, menghiburnya, menasihatinya dengan nasihat-nasihat bermanfaat. Ya, sampai Anda kembali sampai di rumah Anda, coba lihat titik berangkat, titik balik, ya, Anda dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anda senantiasa berada ya dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pahala ini pertanyaan apakah kepada semua orang sakit? Jawabannya tidak. Karena kita tidak punya kewajiban, tidak juga disunnahkan untuk menjenguk orang kafir. Tidak terlarang kalau kita menjenguk orang sakit, tapi tidak ada anjuran kita menjenguk orang kafir. Karena disebutkan tadi, hak muslim atas muslim yang lain merupakan pembatasan. Maka pahala yang kita dapat hanya dikhususkan ketika kita mengunjungi saudara muslim, tidak selain muslim. Karena riwayat tadi mengatakan, ya tidak ada kewajiban kita menjenguk orang kafir ketika sakit. Kecuali ada keperluan yang memang dibutuhkan. Seperti kita ingin mengislamkan dia, ya dan semacamnya. Ya, tetapi tidak ada perintah secara spesifik kita disunahkan atau disyariatkan mengunjungi orang kafir yang sakit. Ya, kewajiban itu hanya berlaku bagi sesama muslim saja. Ya, karena di lain riwayat ya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dia berkata, ya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man atakhahu musliman aidan ya masyafi dan seterusnya. Siapa yang menyuk saudaranya muslim, dia berada pada hurfah, memanen buah-buahan di surga hingga dia duduk. Jika dia duduk, dia akan limpahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika di pagi hari 70.000 malaikat akan bersalawat untuknya hingga sore hari. Jika dia menjenguknya sore hari, ya 70.000 malaikat akan bersalawat untuknya pagi hari. Subhanallah wallahu akbar. Coba lihat pahala yang Anda peroleh. Yang dijanjikan Allah tabaraka wa ta'ala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmat yang Anda peroleh sangatlah banyak. Ya, jadi jangan Anda kira bahwa kehadiranmu, kunjunganmu kepada saudara muslimmu yang sedang sakit, ya atau sedang ketimpa kemalangan, engkau menghiburnya, duduk di sisi. Ketahuilah, ketika engkau berangkat di pagi hari, maka malaikat-malaikat akan bersalawat untukmu sampai di sore hari. Jika engkau berangkat di sore hari, para malaikat 70.000 orang bersalawat untukmu sampai pagi hari. Subhanallah wallahu akbar. Dan salawat mereka adalah doa. Dan itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sepelekan pahala yang Allah janjikan ini. Dan ketahuilah Nabi tidak mungkin berbohong. Ya, Allah katakan di Quran surat 39 Az-Zumar ayat yang ke-33. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika hul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran, yakni Rasulullah SAW, dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Nabi pembawa kebenaran. Tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali kebenaran saja. Itu jaminan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Abdullah bin mengatakan, Nabi kita as-sadiqul masduq. Orang yang paling benar dan wajib dibenarkan. Karena Allah katakan tadi, alladzi jaa'a bis-sidqi, bahwa beliau orang yang membawa kebenaran.
maka apa yang beliau kabarkan itu adalah kebenaran. Karena Allah katakan di Quran, surat yang ke-53 An-Najm ayat 2-4, ya ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah menjamin Nabi tidak keliru dalam menyampaikan kebenaran. Beliau tidak sesat ketika menyampaikan kebenaran. Dan beliau tidak menyampaikan mengikuti hawa nafsu beliau, kecuali apa yang diwahyukan kepada beliau. Dan tidak mungkin Allah salah mewahyukan kepada Nabi sesuatu itu. Katakanlah, sekali lagi catatan, Nabi mengkhabarkan dari Tuhannya bahwa seseorang yang mengunjungi saudaranya, lalu duduk di sisinya, menenangkannya, menghiburnya, agar ringan beban psikologisnya, maka dia memperoleh 3 hal. Pertama, malaikat 70.000 bersalawat untuknya. Jika dia berangkat di pagi hari, disalawati oleh para malaikat sampai sore. Jika dia mendatanginya sore, maka malaikat akan bersalawat untuknya sampai pagi. Dari rumahnya, duduk di dalamnya, sampai dia kembali di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia sedang duduk bersama dengan saudaranya yang sedang sakit itu, kata Nabi, pahalanya adalah dia memanen buah-buahan di surga. Dia akan masuk surga. Karena tidak mungkin dia memanen, melainkan dia memasuki surga. Intinya, Allah menjaminkan surga untuknya, sehingga dia dapat memanen buah-buahan yang ada di surga. Itu ya keutamaan yang Allah janjikan melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab yang kedua, menyuk anak kecil yang sedang sakit. Ya, anak kecil dia Muslim, bapaknya Muslim, maka hendaklah juga kita kunjungi. Hal ini pernah dilakukan Rasulullah SAW. Sebagaimana ya tentu kita mendoakannya. Kita menenangkan hatinya. Menenangkan hati kedua orang tuanya yang sedang diuji oleh Allah dengan musibah penyakit anaknya. Ya, tentu ada pahalanya. Dan Nabi pun telah mencontohkan hal itu. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala berkata di surat 33 Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa Nabi adalah contoh yang baik. Apa yang beliau perbuat adalah contoh untuk kita. Dan beliau telah mencontohkan bahwa beliau juga mengunjungi anak kecil yang sedang sakit. Ya, sebagaimana hadis dari Usama bin Zaid, ya, bahwa putri Nabi SAW yang mengutus orang untuk menemuinya, dan Usama sedang berada bersama Nabi SAW, ya, Sa'ad, Ubay bin Ka'ab dan lainnya. Kami menyangka bahwa putriku menjelang wafat. Maka kami pun datang. Lalu Rasulullah SAW mengirimkan salam untuknya serta bersabda, sesungguhnya hanya bagi Allah ya dia berkehendak. Ya, maka ketika Nabi SAW mendatanginya dan kami ikut bersamanya, lalu anak kecil diletakkan di pangkuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan nampaknya udah tersendat, sepertinya sedang mengalami sakarat. Ya, lalu air mata beliau mengalir. Lalu Sa'ad bertanya, "Madza ya Rasulullah, apa ini? Masa kamu seorang nabi ketika diuji dengan penyakit cucumu engkau menangis?" Ya. Maka apa belum menjawab? Itulah kasih sayang yang diletakkan oleh Allah di hati siapa saja dikehendakinya. Dan Allah tidak akan menyayangi hambanya kecuali memiliki kasih sayang. Pelajaran dari hadis ini, pertama, ketika Nabi dikhabarkan anak kecil sakit, beliau tidak menyepelekannya. Beliau mendatangi dan menghibur kedua orang tua yang sedang timpa kemalangan anak yang sakit. Kemudian Nabi menggendong atau memangku anak yang kecil yang sakit, ya, yang nampaknya sudah tersengal-sengal, yang beliau dengan penuh kasih sayang
meneteskan air matanya, tanda kesedihannya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau menangis juga?" Kata Nabi, "Ini adalah tanda kasih sayang yang Allah letakkan di hati-hati siapa yang Dia kehendaki. Maka Allah tidak sayang kepada orang yang tidak memiliki kasih sayang." Hadis ini menunjukkan bahwa ketika kita dilanda kesedihan boleh menangis. Yang tidak boleh adalah niyah, meratap. Ya, karena ada hadis yang lain ketika Nabi menjenguk sahabat yang lain dan Nabi menangis. Ya, Abdurrahman mengatakan, "Apa kau menangis?" Kata Nabi, "Allah tidak mengazab karena tangisan, tapi Allah mengazab karena ratapan." Maka ketika kita menjenguk orang sakit, kita merasa sedih atas sakitnya, lalu kita menitikkan air mata, itu pun pernah dilakukan Nabi. Pernah dirasakan Nabi. Maka menangislah tidak mengapa, yang karena tangisan ya berupa tetesan air mata tidak mendatangkan azab baik bagi yang menangis atau yang ditangisi. Tapi kata Nabi, kita akan diazab atau si mayit akan diazab dengan niyahah, dengan ratapan. Menangis tanpa ratapan, maka itu dibolehkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana adabnya jika yang sakit laki-laki, penjenguknya wanita. Ya, laki-laki wanita boleh menjenguk laki-laki yang sakit walaupun bukan mahramnya. Jadi wanita dan laki-laki non mahram. Wanita menjenguk laki-laki non mahramnya boleh berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, akan tetapi dengan beberapa syarat seperti aman dari fitnah. Ya, wanita itu menutup aurat. Ya, dan tidak ada campur bau atau ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Ya. Dari pertama, wanita itu dalam keadaan tertutup auratnya. Yang kedua, tidak dikhawatirkan adanya fitnah. Misalnya, si istri suami itu cemburu kalau dijenguk oleh wanita. Ini fitnah. Maka sebaiknya dihindari. Tetapi kalau si laki-laki baik dengan wanita yang menjenguknya, istri mengenal baik wanita itu dan terjadi fitnah, maka tidak mengapa. Yang kedua, si wanita itu tidak membaur, tidak terjadi pembauran di dalam penjengukan itu. Artinya laki-laki dan wanita ada batas. Kemudian wanita yang datang tidak menyentuh laki-laki yang dijenguknya, karena jelas kita tahu ya, Imam Ahmad meriwayatkan dari Nabi bahwa tangan menyentuh babi itu lebih baik daripada laki-laki menyentuh wanita bukan marah atau sebaliknya. Selama syarat-syarat itu dijaga, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, dan usahakan tidak mereka berduaan sendirian. Tapi hendaklah ada orang yang ketiga. Sebab jika mereka berduaan itu masuk kategori khalwat, bersepi-sepian. Dan itu tidak dibenarkan. Ya, kecuali ruangan itu ada orang lain di sisinya. Seperti di ruang barak, rumah sakit, ya, yang kelas 2 dan semacamnya, yang mungkin penghuninya lebih dari 2 atau 3. Maka tidak mengapa wanita menjenguk laki-laki non mahram. Saya ulangi, wanita menjenguk laki-laki non mahram atau sebaliknya boleh. Dengan syarat jika wanita yang menjenguk tertutup auratnya. Wanita yang dijenguk juga tertutup auratnya walaupun dia sakit ketika dijenguk oleh laki-laki. Yang kedua, aman dari fitnah. Yang ketiga, tidak berduaan ikhalwat. Ketiga, tidak membaur bercampur baur laki-laki dan perempuan. Maka hal itu dibolehkan. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Ya. Berkata, lama qadima Rasulullah SAW ya fil Madinah. Wika Abu Bakrin wa Bilalun qalat fadakhaltu alaihima faqultu ya abati kaifa yajiduka wa ya Bilalu kaifa tajiduk. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah,
Abu Bakar dan Bilal sakit panas. Aisyah berkata, lalu aku jenguk mereka berdua. Lalu aku bertanya, wahai ayahku, bagaimana kabarmu? Dan wahai Bilal, bagaimana kabarmu? Ingat, hadis ini meriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Aisyah radhiyallahu anha menjenguk Bilal yang bukan mahramnya. Jadi Aisyah tidak hanya menjenguk ayahnya saja, tetapi juga menjenguk bersama dengan Bilal. Ini menunjukkan boleh, ya tadi saya lihat Bilal bersama dengan Abu Bakar, tentu tidak berduaan dengan Aisyah saja. Ya, dan hal ini tidak diingkari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal ini menunjukkan adanya kebolehan. Kemudian yang keempat, apa adabnya ya menjenguk orang yang sedang koma atau tidak sadarkan diri. Ya. Jadi orang yang sedang koma pun hendaklah kita jenguk. Ya. Ya. Jadi walaupun dia tidak menyadari keberadaan kita, tetapi ketahuilah dia sebagai muslim punya hak untuk dijenguk. Ya walaupun misalnya dia sedang koma, ya di ruang instalasi apa itu ICU dan semacamnya, ya kalau dia di rumah sakit atau di rumahnya, tetap disunahkan kita untuk menjenguknya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, aku sakit dan Rasulullah SAW menjenguknya, begitu juga Abu Bakar. Ya, keduanya berjalan. Lalu keduanya menemukanku pingsan, tidak sadarkan diri. Jadi Nabi Jabir bin Abdullah sakit. Dan dia pingsan. Ketika Nabi datang, dia dalam keadaan pingsan. Ya, tidak sadarkan diri. Di mana Nabi bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Lalu Nabi SAW berwudu dan mengusapkan air wudunya kepadaku. Aku pun terbangun. Dan aku melihat Rasulullah SAW. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kulakukan terhadap hartaku? Bagaimana aku membagikan harta-hartaku? Beliau tidak menjawab sekata-kata pun, sehingga turunnya ayat tentang pembagian warisan. Bapak dan Ibu sekalian, pelajaran hadis ini bahwa jika kita datang menjenguk orang dan orang itu pingsan, tetap kita jenguk. Nabi tetap menjenguk Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu walaupun dia pingsan. Kemudian Nabi berwudu dan bekas wudu yang ada di tangannya, kemudian beliau mengusap wajah Abdullah bin Mas'ud sehingga dia siuman. Dan perhatikan, ketika yang menjenguk kita adalah orang alim, maka tanyakanlah perkara-perkara yang penting untuk agama kita. Jabir yang dikira Allah harta, dia bertanya kepada nabinya, apa yang harus aku lakukan terhadap hartaku? Maka Nabi diam, tidak memberi jawaban sampai Allah turunkan ayat tentang yusikumullahu fi auladikum min dzakaril hadthil unthayain. Ya, surat 4 An-Nisa ayat 100, ayat 11 dan seterusnya. Dan coba lihat, Nabi tidak langsung menjawab. Nabi ini menunjukkan bahwa bila kita ditanyai sesuatu yang kita tidak punya ilmu, maka jangan coba-coba menjawab. Apalagi orang sedang sakit, kita berikan fatwa sembarangan. Kemudian dia melakukan kesalahan atas fatwa kita. Tentu ini sangat fatal sekali. Jadi saya ulangi, tidak mengapa kita menjenguk orang yang pingsan. Jabir adalah pingsan dan Nabi tetap menjenguknya. Kedua, jika kita berkemampuan membangunkan dari keterpingsangannya, maka lakukanlah. Salah satunya mungkin dengan berwudu, kemudian tangan kita yang masih ada bekas wudu kita letakkan di wajahnya. Mudah-mudahan dengan rasa dingin,
menyadarkan orang itu kembali. Yang ketiga, ingatlah Bapak dan Ibu. Jika kita sedang sakit, maka ketahuilah, perhatikan hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama. Dan salah satu yang menjadi fitnah sepeninggal kita harta dan anak-anak. Jika Anda memiliki harta yang banyak, atau Anda meninggalkan keluarga dan anak Anda, maka hendaklah Anda bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jabir bin Abdullah menanyakan kepada nabinya tentang apa yang dilakukan terhadap hartanya. Ini menunjukkan bagaimana hati-hatinya Jabir bin Abdullah supaya tidak menimbulkan fitnah setelah sepeninggalnya. Yang akan menimpa anak dan hartanya. Karena Allah katakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak itu fitnah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala juga di surat 4 An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maka Jabir Abdullah tahu, andaikan Allah mewafatkannya saat itu, sementara dia meninggalkan harta dan anak-anak, bila tidak diselesaikan secara syariat, niscaya akan menimbulkan fitnah. Karena saya ulangi, Allah katakan di surat 8 ayat 28, i'lamu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, sesungguhnya harta dan anak itu fitnah bagimu. Oleh karena itu, hal-hal dan kondisi yang genting semacam ini, supaya tidak menimbulkan fitnah sepeninggal Anda, tanyakan kepada orang alim. Sebisa Anda di saat yang sangat genting semacam itu. Kemudian yang kedua, jika Anda ditanya dan tidak memiliki ilmu, jangan menjawab. Nabi tidak menjawab sampai ada jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tidak merasa malu ketika beliau tidak tahu jawabannya. Ya, Nabi tidak malu, tidak memberi jawaban. Ya, sampai Allah mengajarkan beliau ya dengan diturunkannya surat 4 An-Nisa ayat yang ke-11, 12 ya. Kemudian menjadi jelas bagi Jabir bin Abdullah dan orang lain tentang harta warisan. Ya, itulah hikmah dari hadis tadi. Yang kelima, apa hukumnya orang musyrik atau kafir? Tadi saya katakan tidak ada dalil yang mensunahkan kita untuk mengunjungi orang kafir yang sakit. Para ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan haram, ada mengatakan makruh. Ya. Kenapa? Karena menjenguk orang sakit itu tanda memuliakannya. Dan hal ini hanya kita lakukan kepada orang muslim saja. Para ulama semuanya menetapkan bahwa menjenguk orang sakit itu pertanda kita memuliakannya. Adapun orang muslim tidak ada kewajiban memuliakan orang kafir. Karena orang kafir bersiteguh di atas kekafirannya. Sampai wafatnya pun di atas kekafiran, maka dia di atas kehinaan. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala di Quran surat 98 ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaikum syarrul bariyah. Perhatikan kalimat Allah katakan ulaikum syarrul bariyah. Mereka adalah sejahat-jahat makhluk, seburuk-buruk makhluk, sehina-hina makhluk. Maka para ulama mengatakan kenapa disunahkan orang muslim menjenguk orang muslim lainnya? Karena menjenguk orang muslim tanda memuliakannya. Dan hal itu tidak pantas, tidak layak diberikan kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ya, sehingga sebagian ulama menganggapnya adalah makruh. Ya. Dan sebagian ulama membolehkan ya jika ada maksud yang lain. Jika ada maksud yang lain. Oke, gini. Jadi hukum asalnya tidak ada kewajiban atau sunnahnya mengunjungi orang kafir. Ya. Maka para ulama mengatakan ada dua hukum, makruh. Ya, yang kedua boleh. Ya. Dengan catatan yang kedua, jika memang ada hal yang perlu disampaikan.
Ya, seperti riwayat Nabi mendatangi Abu Talib menjelang ajalnya. Ya, dan Nabi mendatangi bekas pelayannya, orang Yahudi menjelang ajalnya. Untuk apa? Beliau mengajak keduanya masuk Islam. Hadis ini, ya, hadis yang pertama bisa Anda dapat dalam Abu Bukhari, Ahmad, dan Abi Daud. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, anna gulaman li Yahuda kana yakhdumu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarida fa'atahu Nabi SAW, ya, fa'uduhu faqal aslim fa'aslam. Bahwa seorang pemuda Yahudi yang biasa membantu Nabi di rumahnya, menjadi khadim beliau. Ya, dia sakit yang membawa kepada ajal. Maka Nabi mengunjunginya dan Nabi mengajak kepadanya, aslim, Islamlah kamu. Dalam riwayat yang panjang, anak ini melihat ayahnya. Maka ayah berkata, ikutilah apa yang diminta oleh Abul Qasim. Ikutilah permintaannya. Maka anak itu kemudian bersyahadat. Kata Nabi, aku akan memberi syafaat untukmu pada hari kiamat. Dengan kalimat ini, engkau aku jamin terbebas dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Setelah bersyahadat, anak muda ini pun kemudian meninggal. Begitu juga yang kedua, hadits dari Sa'id bin Musayyab, dari ayahnya dia berkata, lama hadarat Abu Talib al-wafatu, ya, ja'ahu Rasulullah sallama faqal, qul la ilaha illallah kalimatun uhajul laka biha indallah. Ketika Abu Talib sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi beliau dan mengatakan kepada beliau, wahai ayahku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat ya, yang dengannya aku akan menolong di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Di sana ada dua dedongkot orang Quraisy, yaitu salah satu yang terakhir Abu Jahal. Maka apa kata Abu Jahal? Wahai Abu Talib, apa kamu membenci agama bapamu Abdul Muttalib? Kemudian Abu Talib enggan mengucapkan syahadat dan dia mati dalam keadaan kafir. Ya, coba lihat. Pertama, Nabi menjenguk bekas pembantunya. Yang kedua, pamannya, paman kandungnya. Dari hadis ini kita mengambil kesimpulan hukum ada 3. Bahwa bolehnya kita menjenguk orang kafir jika satu, dia memang orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Atau kedua, karena dia kerabat kita. Ya, Abu Talib sangat berbaik kepada Nabi. Sangat membela Nabi ketika Nabi berada di Makkah. Beliau membelanya, menolongnya, membantunya dan mengasuhnya sejak kecil sampai tinggal ibunya. Ya, begitu juga pembantu yang pernah membantu Nabi, pernah berbuat kebaikan untuk Nabi. Maka syarat pertama, orang kafir itu orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Kerabat kita atau bekas pembantu kita. Tidak mengapa kalau kita membalas kebaikannya dengan menjenguknya. Yang kedua, atau ada hal terpenting yang hendak kita sampaikan. Seperti kita lihat orang ini, kalau kita ajak masuk Islam, insya Allah mungkin bisa masuk Islam. Ya, akan tetapi kalau tidak ada syarat, tidak ada indikasi tadi, bukan kerabat kita, bukan orang yang pernah berbuat baik kepada kita, ya, maka tidak ada sunnahnya kita menjenguk orang yang kafir yang sakit. Karena sekali lagi, kewajiban menjenguk hanyalah muslim terhadap muslim yang lain pada hadits untuk kita bahas di awal pertemuan tadi. Di awal bab ini kita bahas. Ya, tentu tidak berlaku bagi orang kafir. Jadi saya ulangi, dibolehkannya orang muslim menjenguk orang kafir yang sakit pertama, karena orang sakit itu mungkin kenalan baiknya. Orang kafir itu pernah berbuat baik kepadanya semasa masa sehatnya. Kita kiaskan kepada pembantu Nabi yang Yahudi tadi. Atau yang kedua, kerabatnya yang sangat dekat sekali dan kerabat itu berbuat baik kepadanya. Kita kiaskan kepada Abu Talib. Itu pertama. Yang kedua, atau ada hal penting yang hendak kita sampaikan kepadanya.
seperti kita mengharapkan keislamannya. Sebagaimana isyarat 2 hadis tadi, Nabi mengajak orang yang pernah dekat dengan beliau. Yang pertama adalah bekas pembantunya dari Yahudi, dan kedua pamannya Abu Talib. Ya, yang satu masuk Islam, yang satu menolak masuk Islam. Itulah kesimpulan boleh atau tidak bolehnya kita menjenguk orang kafir ketika sakit. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu aja dulu. Saya lagi nggak enak perut, ya. Saya kira itu aja dulu kajian kita sampai hari ini, sampai di sini ke yang kelima, hukum menjenguk orang kafir ketika sakit. Ya, saya kira sampai di situ aja dulu hari ini. Ya, maaf saya lagi tidak enak perut, saya mohon maaf. Ya, kemudian saya persilakan kalau ada pertanyaan. Oh iya Ustadz. Silakan jemaah kalau ada yang mau bertanya boleh raise hand atau ditulis di chat. Saya izin bertanya Ibu Admin. Silakan Bu Ida. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Begitu Ibu dan juga Bapak sekalian ulama-ulama kita yang terdahulu dan semua jemaah kajian serta umat Islam dimanapun berada. Safakallah la ba'sa tahur Ustadz. Semoga perutnya cepat sembuh. Amin Allahumma amin. Ustadz, izin bertanya tentang menjenguk. Kebetulan sahabat baik anak lagi berjuang melawan penyakitnya di rumah sakit, tapi tidak boleh dibejenguk, Ustadz. Bagaimana agar kita mendapatkan kaidah-kaidah ataupun pahala-pahala menjenguk orang sakit itu, sementara kita tidak bisa menjenguk ke rumah sakit, Ustadz, karena kritis dan di ruangan ICU begitu, Ustadz, tidak sadarkan diri. Mohon pencerahannya, Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Walaupun dia di ruang ICU, kita bisa menjenguknya. Ya, dengan untuk mendapatkan pahala. Tadi berada di situ tentu keadaan. Bisa dekat secara fisik atau dekat secara psikologi di tempat yang terdekat dengannya. Kalau memang tidak terlarang, kita bisa melihat dari balik kaca dan kita mendoakan. Ya, Ibu bisa berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi dalam hadits Ibnu Majah, kitab jenazah. Bab ya persiapan kematian. Ibu bisa berdoa dengan doa yang terjemahannya kira-kira, ya Allah, jika hidupnya itu lebih manfaat untuknya, maka sembuhkan dia. Tetapi jika kematian itu lebih baik baginya, maka wafatkan dia di atas keimanan, ya Allah. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab jenazah. Bab menjenguk orang sakit. Doa ketika seorang tidak diharapkan kesembuhannya. Kata Nabi, jangan kalian berdoa atau berharap mati. Tetapi jika tidak diharapkan lagi, maka mintalah kepada Rabb kalian, kata Allah. Ya Allah, jika kehidupan itu, hidup itu lebih bermanfaat untuknya, maka sembuhkan dia dari penyakitnya, ya Allah. Tetapi jika kematian itu lebih baik untuknya, maka wafatkan dia dalam keadaan beriman, ya Allah. Itu termasuk insya Allah ada pahalanya. Jadi datang saja, Bu. Ya, datang, walaupun dari jarak yang jauh, tapi termasuk bagian dari menjenguk dan termasuk ada di dekatnya dan dapat pahala didoakan oleh 70.000 malaikat ketika berangkat dari rumah ke rumah sakit dalam keadaan dirahmat Allah, ya, berdiri dekatnya walaupun jaraknya jauh karena kondisi, termasuk dalam rahmat Allah dan memanen buah-buahan, dan ketika kita kembali di rumah sakit dalam kondisi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam Bu Ida, ya. Kecuali jika memang keluarganya tidak mengizinkan. Maka tidak boleh kita paksakan kalau keluarga tidak mengizinkan. Karena hukumnya sama dengan kita mendatangi orang di rumahnya. Tidak boleh dengan seizin pemilik rumah. Wallahu a'lam. Ya. Ibu NHS, NHS Ibu atau Bapak, silakan. Sepertinya sudah lower hand, Ustadz. Saya Baik. baca yang di pertanyaan ya Ustadz di chat room. Ya silakan, Bu.
Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, apakah termasuk niyahah bagi orang yang selalu mengingat orang yang sudah meninggal, lalu orang itu bersedih lagi dan tidak semangat lagi? Jazakallah khair. Kesedihan yang berlebihan itu namanya takallub, memberat-beratkan diri, dan itu hulu. Itu terlarang dalam syariat. Ingat niyahah itu kan, kenapa dia sedih? Kesedihan yang berlarut-larut, kemudian membuat dia tidak semangat, itu tanda niyahah. Dia sedang protes pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, niyahah itu kan kadang dengan perasaan, kadang dengan ucapan. Tidak ucap, tapi perasaan dia lemah karena mengingat si mati tadi. Saat dia berkata, ya Allah, engkau telah menghilangkan semangat dan kematian orang aku cintai. Ini termasuk niyahah juga. Karena niyahah itu adalah berucap, dan ucapan itu kadang-kadang dengan hati, kadang-kadang dengan lisan. Maka berlindunglah kepada Allah. Ya, coba Anda lihat dalam Sahih Muslim, ya, kitab jenazah. Bab bersabar itu di awal musibah. Nabi melewati wanita yang menangis di sisi kuburan anaknya. Nabi mengatakan, ittaqillah wasbiri. Ya, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Wanita itu membentak Nabi, kamu tidak tahu apa sedang saya rasakan kesedihanku. Begitu Nabi pergi, ada orang mengingatkan wanita itu. Tahukah kamu siapa yang menasihatimu? Dia Rasulullah. Wanita itu merasa bersalah. Maka dia mendatangi Nabi di rumahnya dan bertemu Nabi di depan rumahnya. Maka dia berkata, ya Rasulullah, maaf, aku tadi tidak mengenalmu. Tapi Nabi tidak berkomentar banyak. Dia bilang, maksudnya apa? Sabar itu di awal terjadinya musibah. Jadi orang yang sudah bertahun-tahun atau berpuluh-puluh hari, sudah meninggal keluarganya, atau suaminya, atau anaknya, masih bersedih, ya ini menyelisih syariat. Karena hadits Bukhari dan Muslim dalam kitabul janazah, ihdad tidak dihalalkan lebih dari 3 hari. Kecuali istri atau suaminya, masa berkabungnya adalah 44 bulan. Maka tidak halal berkabung lebih dari 3 hari. Maka ini jelas melalui syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini condong kepada niyahah, meratap namanya. Karena meratap itu tidak mesti dengan kata-kata. Tapi dengan keyakinan itu perasaan pun niyahah. Wallahu a'lam. Ada yang lain silakan. Ada Ustadz. Izin bertanya Ustadz, saya pernah dengar ceramah, bila kita menjenguk orang sakit, kita minta doa kepada yang sakit karena lisannya adalah zikir. Maaf, mohon penjelasannya lebih lanjut. Terima kasih Ustadz. Bukan itu ya, bukan lisannya zikir. Orang yang terkena musibah itu termasuk mustajab doanya. Jadi boleh kita meminta doa orang yang sedang sakit, karena orang yang sakit itu mustajab doanya insya Allah. Wallahu a'lam. Bukan lisannya berzikir. Ya, yang saya riwayatnya adalah orang yang terkena musibah itu dan bersabar datang musibahnya, maka waktu itu doanya mustajab. Wallahu a'lam. Baik. Ini ada pertanyaan tadi, tapi Ustadz sudah jelaskan ya, jika orang yang sedang sakit menolak untuk dijenguk, hanya katakan doa saja, nggak perlu datang. Tadi sudah jelaskan ya Ustadz. Saya teruskan yang lain ya Ustadz. Baik, silakan. Nah. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah jika kita mengunjungi teman yang sedang berduka untuk menghiburnya karena ada keluarga yang wafat beberapa hari yang lalu, mendapatkan pahala yang sama dengan jika kita menjenguk orang yang sakit? Jadi dalil yang khusus dan dibawa ke dalil yang umum. Ya, dan tidak ada sunnahnya kita menjenguk orang yang sedang dilanda duka setelah mayat dikuburkan. Ya, bahkan cenderung berkumpul-kumpul di rumah si mayat setelah dikuburkan sama dengan niyahah. Ya, seorang sahabat ya meriwayatkan bahwa para sahabat berkeyakinan berkumpul-kumpul di rumah si mayat telah dikuburkan itu sama dengan niyahah. Ya, maka hendaklah tidak ada pensyariatan datang menghibur keluarga yang sudah meninggal itu. Tidak ada sunnahnya. Sunnahnya itu kita bertakziah ketika mayitnya masih ada. Adapun sudah mayit dikuburkan, tidak ada pensyariatan datang menghiburnya dan semacamnya. Itu namanya cocologi saja. Ya, karena mereka berkeyakinan hadis tadi. Kata Nabi, tidak halal bersedih atau berduka lebih dari 3 hari. Lalu dicocologikan,
Kalau begitu kita hibur dia 3 hari. Ini bukan dalil yang benar. Ya, jadi saya ulangi, yang namanya takziah itu disyariatkan saat mayit masih berada di rumah. Kita datang mensalatkannya atau membawa makanan untuk orang yang sedang berduka. Adapun menghiburnya secara langsung tidak ada pensyariat secara khusus. Bahkan condong berkumpul-kumpul di rumah orang mati setelah dikuburkan si mayit itu condong kepada niyahah. Kata Abdullah Al-Jubali, wallahu alam. Ya. Baik, lanjut ya Ustadz. Ya, silakan. Mohon izin Ustadz, bagaimana bila dalam keadaan terpaksa kita dirawat di sebuah rumah sakit non-muslim, di mana ketika kita berbaring di tempat tidur, muka kita selalu melihat pampangan patung bersalib. Apakah malaikat Jibril tidak turun ke kita? Ya, malaikat pembawa rahmat maksudnya, ya, bukan Jibril ya. Ya. Malaikat pembawa rahmat tidak datang ke situ, ya iyalah, ya, karena ada itu. Tetapi ketahuilah kalau memang itu terpaksa tidak mengapa. Ya, insya Allah malaikat tidak datang, tapi Allah merahmatimu insya Allah. Selama kita di atas tauhid, ya berzikir kepada Allah ketika sakit, tidak mengapa. Allahu a'lam. Ada yang lain silakan. Ada yang raise hand Ustadz. Siapa? Nanat 708. Ya silakan Bu Nanat. Yang mana yang putih? Silakan Bu. Bu Nanat. Tafadhol Ibu. Atau kita lanjut sama yang itu dulu ya Ustadz. Yang Ya silakan. Mungkin Ibu lagi mengalami gangguan teknologinya. Assalamualaikum Ustadz. Terkadang saya bingung mau mendoakan apa kepada non-muslim yang sedang sakit atau meninggal. Sedangkan kita tidak boleh mendoakan mereka. Kadang saya doain tidak sengaja. Bagaimana ya Ustadz? Adapun mendoakan orang kafir masih hidup agar dia dapat hidayah. Yang terlarang memohon ampun kepada Allah untuknya maka tidak boleh. Adapun mengharapkan dia masuk Islam maka tentu boleh. Ya, bukankah Nabi mendoakan orang Taif agar Allah berhidayah kepada mereka? Maka ini boleh. Adapun yang terlarang adalah memintakan ampun kepada Allah untuk mereka, maka ini tidak boleh. Wallahu a'lam. Ya, kalau Anda ingin berdoa, Anda doakan agar Allah memberinya hidayah, diberi kesembuhan dan diberikan hidayah kepada Islam. Maka itu boleh. Karena Nabi mendoakan orang-orang kafir mendapat hidayah dengan hidayah yang beliau ajarkan kepada mereka. Wallahu a'lam. Ibu Nanat, tafadhol Ibu. Baik, ya syukron. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Maaf sedikit keluar dari tema Ustadz. Tadi Ustadz kebetulan membahas mengenai warisan. Bagaimana hukumnya apabila kita menolak perhitungan besarnya warisan yang tidak sesuai dengan syariat seperti di surat An-Nisa? Apakah boleh kita menolak perhitungan itu? Artinya tidak menerima uang yang diserahkan. Misalnya, berdasarkan syariat, ahli waris harusnya memperoleh 600 juta. Tapi dengan hitungan non-syariat jadi dapatnya 300 juta, Ustadz. Bolehkah kita menolak tidak menerima uang tersebut, Ustadz? Syukur, Boleh. Ustadz. Boleh menolak alasannya 2 hal. Pertama, menyelisih syariat. Ya, ketahuilah tidak dibenarkan bagi seorang mukmin dan mukminah menolak apa yang sudah Allah dan Rasul tetapkan. Lihat surat 33 Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut bagi laki-laki yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wala mu'minatin. Dan tidak layak, tidak patut bagi wanita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Idza qadallahu wa rasuluhu amran. Jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu urusan. Ayyakuna lumul khiyarah. Mereka mempunyai pilihan min amr dari urusan mereka. Saya tanya, urusan warisan sudah Allah tetapkan bukan dalam Quran? Sudah, Ustadz. Sudah Allah tetapkan dalam sunnah? Maka tidak boleh ada pilihan yang lain, kata Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Barang siapa tidak taat kepada apa yang Allah Nabi tetapkan, faqad dhalla dhalalan mubina. Maka dia telah tersesat kesesatan nyata. Ini maksiat besar atau kecil, Bu? Besar, Ustadz. Dosa besar membenarkan perbuatan kezaliman. Ya, ini kezaliman. Karena apa kata Allah di Quran? Surat yang keempat,
surat yang kelima ayat 46. Wa man lam yahkum bima anzalal faulaika muzalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah berbuat kezaliman. Ini kezaliman. Tolak kezaliman itu. Aja keluarga bukan soal besar kecilnya. Tapi walaupun kecil, tapi saya ridha ketika dibagi dengan hukum Allah. Karena itu pasti halal 100%. Jelas, Bu? Jelas, Ustadz. Katakan kepada mereka. Kenapa? Jawab kepada mereka, saya tidak setuju bukan karena nominalnya kecil. Saya tidak setuju karena ini menyelisih Allah dan Rasulnya. Ini perbuatan maksiat. Dan pelakunya diancam neraka loh. Surat 4 An-Nisa ayat 14. Ya, surat 4 An-Nisa ayat 14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla wa yata'adda hududahu yudkhilu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Kalau tadi Allah bilang bermaksiat kepada Allah sesat, di sini Allah ancam kesesatannya neraka. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, setelah ada ketetapan kedua dalam perkara warisan ini. Ayat ini berkaitan warisan. Wa yata'adda hududahu. Dan melanggar ketetapan-ketetapan Allah. Yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabu muhin. Mereka akan Allah masukkan ke neraka dalam keadaan hina. Jelas, Bu? Tolak karena ini pelanggaran syariat. Katakan kepada mereka, ini tidak halal saya terima. Karena sesuatu yang tidak dibalas hukum Allah pasti zalim. Dan itu tidak halal buat saya. Ya. Jelas, Bu? Jelas, Ustadz. Kalau ibu dituduh teroris, dituduh radikal, katakan ini bukan radikal. Ini adalah hal yang logik, wajar-wajar saja. Ya, bagaimana Anda mengatakan saya radikal? Qurannya jelas ada ayatnya. Dan apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai kalian mengikuti apa yang aku bawa. Hadis ini terdapat pada Arba'in An-Nawawi hadis yang ke-40. Anda bisa lihat di sana. Dan hadis ini berkaitan dengan surat 4 An-Nisa ayat yang ke-65. Saya tanya sama ibu, kalau Nabi sudah menetapkan warisan, Allah tetapkan, kita tolak, itu tidak beriman loh, Bu. Ya, Ustaz. Apa kata Allah di surat 4 An-Nisa ayat 65? Ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabb, wahai Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau hakim atas apa yang mereka perselisihkan. Memperselisihkan harta warisan harus kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya. Ya, dan apabila Nabi telah menetapkan A, tidak boleh ada keberatan di hati. Keberatan di hati, tanda tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Wa yusallimu taslima, harus menerima dengan kerelaan dan keikhlasan. Jelas, Bu? Jelas, Ustaz. Ini dosa besar. Dan ini peluang untuk membantah Allah dan Rasulnya. Kalau Ibu Nanat bilang gini, nggak apa-apa, itu urusan mereka, nggak boleh. Berarti Ibu tahu dalam dosa nggak, Bu? Iya, Ustaz, dosa, Ustaz. Allah melarang di surat 5 ayat 2, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa dan jangan dalam dosa dan permusuhan. Ini bisa menunjukkan permusuhan enggak, Bu? Kalau tidak kalau zalim. Bisa sekali, Ustaz. Maka tidak boleh. Katakan kepada mereka, saya tidak mau terima hak saya tidak mau dibagi oleh Anda. Saya mau dibagi oleh Allah dan Rasulnya. Karena itu halal bagiku. Ya. Jelas? Ya. Jelas, Ustaz. Syukron jazakallahu khair, Ustaz. Sebab saya tanya sama ibu. Mendapatkan harta dengan cara manipulasi bukan hukum Allah, itu manipulasi namanya. Iya, Ustaz. Dan itu dilarang oleh Allah di surah 2 Al-Baqarah ayat 188. Jelas ya, Bu, ya? Jelas, Ustaz. Ya. Syukron jazakallahu khair, Ustaz. Baik, Ibu. Ibu Ais, silakan, Bu Ais. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Sunda ya? Iya. Mangga tuh, Bu. Mangga. Nuhun, Pak Ustadz. Ini saya mau nanya mungkin rada cuma ya masih ada di tema sedikit. Jadi gini, saudara saya tuh kan orang tua kami sudah dua-duanya udah nggak ada.
Nah, kakak saya tuh selalu mengkondisikan sebelum menjelang, ya sekarang ini nih, menjelang bulan puasa, Ramadan, itu tuh selalu mengajak kami untuk berziarah, berdoa di makam. Itu yang kan itu maksudnya dilakukannya setiap tahun, jadinya jadi kayak ibadah kan kalau Iya. istiqomah gitu. Heeh. Nah, apakah boleh atau sebaiknya seperti apa, Kak? Saya meyakini kalau itu kalau selalu dilakukan itu nggak boleh. Iya. Apa yang seharusnya saya lakukan? Baik. Jawabannya pertama, hukum asalnya ziarah kubur boleh. Tetapi kalau terus-menerusan, itu dilaknat oleh Nabi. Hadits Tirmidzi dalam kitab Janazah. Larangan wanita berziarah kubur. Juga hadis Ibnu Majah. Jadi Nabi mengatakan, Nabi melaknat wanita yang sering-sering secara kontinu ziarah kubur. Apalagi tiap tahun kan, Bu? Iya. Yang kedua, menjelang mengkhususkan bulan perkara umum kepada hal yang khusus butuh dalil yang khusus. Maka ini termasuk bid'ah. Mengkhususkan berziarah kubur menjelang Ramadan itu sebuah ibadah. Itu sebuah pensyariatan. Dan pensyariatan tanpa dalil itu adalah bid'ah. Bid'ah itu sesat. Ya. Kalau ditanya, bid'ah itu neraka loh, Bu, ditanya. Kata Nabi, masa kita ziarah kubur itu neraka? Jawab, asalnya ziarah kubur tidak masuk neraka, tapi mengkhususkannya ke Ramadan, membuat aturan baru, syariat baru, itu yang bid'ah. Paham? Karena itu dosa, boleh ikut terlibat gak, Bu? Enggak. Ibu mau gak diancam neraka lalu ikut dengan alasan toleransi? Itu bodoh atau pinter, Bu? Bodoh. Bodoh atau sangat bodoh, Bu? Sangat. Jadi jelas jawabannya. Sikap kita lah tidak usah ikut. Karena kata kita apa? Ya, menjaga rahim itu baik. Tetapi menjaganya dengan cara yang maksiat boleh tidak, Bu? Tidak boleh. Apa bedanya dengan ketemu-ketemu tapi nyanyi-nyanyi supaya silaturahim? Sama saja kan, Bu? Iya, betul. Itu namanya mencampur aduk hak dan batil, bukan? Bukannya Allah melarang tidak boleh mencampur aduk hak yang batil? Ya, kamu itu kenapa jadi adik kok tidak menjaga hubungan baik sih? Jawab, saya ingin sayang sama kalian tapi tidak mau dengan maksiat kepada Allah. Karena apa kata Allah di Quran surat 42? La talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur hak dan batil. Menjaga rahim itu hak. Tapi mengkhususkan menziarah kuburan pada Ramadan itu batil. Paham, Bu? Iya, insya Allah. Dan Allah melarang tidak boleh kita mencampur adukan hak dan batil. Jawab seperti itu. Toh kalau dicela biarin aja, Bu, ya. Toh tidak akan hina karena celaan orang, bukan? Iya, insya Allah. Daripada berat nantinya ya, Ustaz. Ya, resikonya adalah kira-kira Allah maafkan nggak kalau ibu tanya. Allah tanya, kenapa kamu bermaksiat kepada nabimu? Ibu jawab, nggak enak sama kakak aku. Kira itu ada pemaafan nggak, Bu? Tidak. Nah, kira-kira gitu jawabannya, Bu. Jelas? Insya Allah, iya. Emang di atas zaman fitnah berpegang di atas sunnah kayak bara api ya, Bu. Iya. Nah, dilepasin padam, kita tahan terbakar. Tapi mendingan terbakar tidak apa-apa, Bu. Ya, daripada padam rahmat Allah sama sekali. Iya. Jelas ya, Bu, ya? Jelas. Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakallah khair. Wa iyaki, Ibu. Berikutnya, Bu Inka. Iya, di chat ya, Ustadz. Assalamualaikum, silakan, Bu. Ustadz. Ustadz, apakah orang stres dan depresi termasuk penyakit yang harus dijenguk? Jazakallah khair, Ustadz. Itu semuanya sakit, Bu. Ada sakit jiwa, ada sakit fisik, semuanya sakit. Semua jenis penyakit, penderitanya boleh dijenguk. Siapa tahu, apalagi penyakit depresi itu penyakit lebih berat dari penyakit fisik, Bu. Ya, dia bisa kafir karena depresinya. Betul? Pada saat itu dia butuh healing lah, bahasanya healing ya, Bu. Kita bisa datang menghealing dia, ya menyadarkan dia bahwa ujian yang dia hadapi itu adalah ujian Allah. Jika dia bersabar ada pahalanya, Allah mengampuni dosa-dosanya. Katakan kepadanya bahwa musibah yang Anda alami, problematik Anda alami itu pasti ada solusinya. Maka kembalilah kepada Allah dan seterusnya. Kita ingatkan dia. Ingat, orang yang sakit fisik itu masih ingat Allah, Bu.
Orang depresi itu bisa jadi jatuh kepada kekafiran, Bu, karena akalnya sudah nggak waras. Betul ya, Bu? Iya, Ustaz. Dia yang butuh penghiburan. Dia yang butuh peringatan kepadaan agar kembali sembuh dari penyakitnya. Jadi justru dia lebih perlu untuk mendapatkan pendampingan kalau bahasa kita ya. Wallahu a'lam. Lanjut ya Ustaz. Silakan, Bu. Afwan Ustadz, ketika sahabat menanyakan tentang hartanya kepada Nabi, tapi Nabi diam. Apakah jawaban Allah itu Ustadz? Kan waktu itu belum turun tentang warisan, Nabi tidak jawab. Ya, Nabi diam sampai ada jawabannya. Ya, ini menunjukkan apa? Seorang alim tidak boleh tergesa-gesa memberi fatwa ketika ditanya kecuali dengan ilmu lebih dahulu. Imam Al-Bukhari dalam kitab tafsir menjelaskan akan hal itu. Bahwa pertanyaan Jabir Abdullah itulah sababun nuzul. Sebab turunnya surat 4 An-Nisa ayat yang ke-11 tadi. Saya ulangi. Nabi tidak menjawab pertanyaan sahabatnya Jabir bin Abdullah. Karena beliau tidak punya ilmu tentang warisan. Allah belum mengajarkan kepada dulu soal warisan. Ini mengajarkan setiap ulama tidak boleh ceroboh dalam memberi fatwa. Ya, sampai betul-betul dia memiliki ilmu dan hujah tentang fatwa itu. Baru dia boleh berfatwa. Dan ini adalah uswatun hasanah buat kita. Nabi seorang nabi saja yang Allah jaga hati dan lisan tidak ceroboh. Apalagi selain nabi yang tidak terjaga, tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan dan dosa dan ketergelinciran. Jelas ya? Lanjut chat dulu ya Ustadz. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Apakah surat Al-Fatihah yang kita kirimkan untuk orang yang sudah meninggal, orang tua kandung atau mertua dan lain-lain cukup 1 kali saja atau harus lebih untuk masing-masing membacanya? Tidak ada dalil bahwa mengirim Al-Fatihah kepada si mayit yang sahih. Mereka berdasarkan hadits maudhu yang kata Imam Bukhari tidak ada asalnya. Al-Fatihah tergantung niat. Itu hadis, tapi kata Imam Bukhari tidak ada asalnya. Adapun menghadiahkan Quran ada khilaf para ulama. Ada khilaf para ulama. Imam Syafi'i mengatakan tidak akan sampai pahala bacaan Quran. Wallahu a'lam. Karena tidak ada petunjuk dari Nabi menghadiahkan Quran 1-2 kali Al-Fatihah tidak ada, maka saya tidak berani menjawab. Yang saya jawab tidak ada dalil menghadiahkan Quran kepada orang mati. Bahkan Imam Syafi'i berpendapat tidak pahala Quran bacaan tidak sampai kepada orang mati karena tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam. Baik. Lanjut lagi ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, menyambung mengunjungi keluarga orang yang sudah meninggal dan dikuburkan. Bagaimana kalau kita tidak bisa takziah karena ada uzur, tapi ingin mengunjungi keluarga yang telah meninggal? Syukran Ustadz. Tadi saya bilang tidak ada larangan tapi tidak ada anjuran. Tapi kata para ulama jangan berlama-lama di sana. Sebab nanti terjatuh kepada berkumpul-kumpul di rumah orang mati setelah mayit dikuburkan. Datang sekedarnya saja tidak berlama-lama. Wallahu a'lam. Baik. Ini ada yang raise hand Ustadz. Ini yang terakhir ya, karena saya udah sakit perut ya. Baik, Ustadz. Silakan Pak Mujihardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Ini yang namanya laki-laki, suara perempuan ya. Edelweiss Sikar Cinta Ustadz Afwan. Oh silakan. Oh Ibu Edelweiss silakan. Ya, semoga Ustadz dan semuanya dalam lindungan Allah dan diberkahi nikmat sehat ya Ustadz. Amin Allahumma amin. Ya Ustadz mau bertanya, kebetulan adik saya yang bungsu saat ini menderita kanker payudara stadium 4 dan sedang menjalani kemo. Yang saya bingung gini Ustadz, adik saya yang laki yang nomor 2 mengatakan kepada adik saya yang sakit ini bahwa itu penyakit bukan kanker, tapi ada makhluk astral, makhluk gaib yang ada di tubuhnya. Itu pun atas penerawangan dari Ustadz yang dari Banten. Dan dia minta gini, kalau mau sembuh dengan cara ngikutin cara Ustadz yang dari Banten itu. Kalau tidak mengikuti, berarti kita tidak percaya kepada Allah karena kita percaya kepada medis. Itu gimana Ustadz, sebagai saya seorang kakak juga sebagai seorang muslim yang
menyikapi hal itu gitu loh Ustadz. Itu pernyataan bodoh, Bu. Adik ibu bodoh, Bu. Jawabannya adalah, dari mana dia tahu, dari mana Kiai Banten tahu ini ada gaib. Kan gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah. Itu dukun, Bu. Justru kalau percaya sama Kiai Banten tadi, itu namanya mendatangi dukun, Bu. Dan tahu konsekuensinya, kalau mendatangi dukun atau paranormal, itu sholat kita nggak diterima 40 hari. Kalau kita membenarkan ucapan dukun, maka kita kafir kepada Al-Quran. Konsekuensi berat atau ringan, Bu? Berat Ustadz. Nah, itu satu. Itu dukun, bahasa dukun, Bu. Yang kedua, kita meyakini sihir itu ada. Dan sihir dapat diobati dengan ruqyah, iya. Tetapi tidak terlarang juga berobat dengan kedokteran. Berdasarkan dalil umum kata Nabi, ya, obatilah wahai manusia, berobatlah kalian dengan apa? Jika kalian sakit, berobatlah. Karena Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan ada obatnya. Dan tidak ada para ulama mengatakan berobat kepada medis cara modern itu mengingkari Allah. Tidak, itu cara pengobatan. Bukankah para nabi juga berobat dengan daun-daunan? Ya, di masa itu berobat dengan daun-daunan dan semacamnya. Bukankah Nabi juga menyuruh kita berobat dengan habatus sauda? Itu obat. Menunjukkan berobat dengan sesuatu secara ilmiah dibenarkan. Dengan catatan penting, Bu Edelwis. Satu, kita tidak boleh mengatakan obat itu penyembuhnya, salah. Tapi kita meyakini Allah adalah penyembuhnya dan melalui obat itu. Dan obat itu secara ilmiah dapat memiliki fungsi sembuh. Paham? Berdasarkan firman Allah di surat 26 ayat ke-80, apa kata Nabi Ibrahim? Idza maritu fahuwa yashfin. Jika saya sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Karena Allah itu asy-syafi. Jelas, Bu? Maka berobat dengan sesuatu yang dibenarkan oleh ilmiah itu adalah syar'i. Berobat kepada Kiai Banten tadi itu bukan syar'i, Bu. Maka lihat dulu, kiainya itu kiai apa dukun. Paham, Bu? Maka hati-hatilah dengan ucapan manusia. Kadang-kadang seperti itu. Kalau Anda berobat dengan medis, Anda tidak percaya Allah. Salah. Nabi menyuruh kita berobat dengan cara medis. Dengan tetap bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan berhati-hati, ada orang menampakkan pengobatan agama tapi mengandung kesyirikan. Ya, contoh, Bu Deli tahu. Ada orang berobat dengan menyembelih kambing, memindahkan penyakit kepada kambing. Ini kan kesyirikan, Bu. Zikir lebih dahulu pakai sorban dan semacamnya. Bayar puluhan juta, nggak sembuh-sembuh juga, bukan? Maka berhati-hatilah. Karena kadang-kadang ustadz itu dukun. Namanya dusta. Dukun ustadz, Bu. Dukun berlaga ustadz. Ya, tapi dia sebenarnya dukun. Wallahu a'lam. Baik, Ibu Inka, saya kira ini yang terakhir ya. Baik, Ustaz. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk pada poin kelima. Insya Allah kita lanjut lagi pada bulan depan. Di dalam bulan Ramadan insya Allah. Tetap kajian berjalan. Semoga Allah mudahkan kita. Dan sebelum saya tutup, saya informasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa saya sedang ada program ya membagi-bagi pangan Ramadan. Pangan untuk kebutuhan Ramadan. Tiap keluarga dengan posisi suami istri dan 2 anak. Ya, beras dan makanan pokok yang bisa mencukupi mereka sebulan penuh. Sehingga orang-orang miskin ya bisa menjalani puasanya dengan penuh ketekunan dan kekhusyuan tanpa tersibukkan oleh berbagai urusan pangan atau perut. Tentu kita tahu tidak semua orang diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan memberi bantuan kepada mereka untuk sahur dan buka puasa mereka, mudah-mudahan menyempurnakan puasa kita. Siapa tahu puasa kita belum sempurna, ada kekurangannya, tertutupi oleh sedekah yang kita berikan. Karena kata Nabi, memberi makan orang berpuasa, maka pahalanya sama dengan kita berpuasa. Sehingga menyempurnakan puasa-puasa kita. Ya, habis ini udah selesai Kak Angela. Ya, satu paket untuk 1 kali 500.000. Pakai 500.000 yang ini yang saya bilang. Ya, 500.000 itu 25 kg beras dan macam-macamnya. Ya, untuk satu keluarga dengan jumlah suami istri dan 2 anak. Untuk kebutuhan 1 bulan. Insya Allah mencukupi
Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin mengambil bagian dalam proyek Amaliyah Ramadan ini, ya, bisa donasinya dikirim ke Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 7006 533 129. Atas nama Salim Qibas. Insya Allah kalau Bapak dan Ibu sudah mengirimkan donasinya, kemudian bisa mengkonfirmasi ke saya. Bisa mengkonfirmasi ke saya ke nomor WA saya 0813 2000 2009. Konfirmasinya bahwa nama dari majelis taklim mana dan donasinya untuk paket Ramadan, pangan Ramadan. Ya, saya kira cukup. Mudah-mudahan Allah memudahkan saya dan antum dalam proyek ini. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.